Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanggalan, nama saya Putra Bagaskara. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 1. Tujuan saya membuat video ini agar untuk menuntaskan tugas Pancasila, matkul Pancasila yang diasuh oleh Pak Bambang. Lalu apa itu Pancasila? Pancasila menurut bahasa Sanskerta itu adalah panca dan sila, yang berarti panca yaitu 5 dan sila artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti juga adalah 5 prinsip dasar yang dianut oleh negara Indonesia, yang menjadi dasar sebuah negara Indonesia dan menjadi ideologi kita semua. Pancasila dalam hukum itu sangat penting karena menjadi dasar dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila dasar. Sila dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan persahabatan dan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk menjalankan apa-apa saja yang ada di Pancasila tersebut, yang tergandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut, seperti sila pertama yang menganut ketuhanan Maha Esa, yang berarti kita harus toleransi terhadap sesama umat beragama, harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Itu namanya Dimas Adijaya. Pak, dia Pak gangguin saya lagi bikin tugas Pak. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kita sebagai warga Indonesia harus adil dan beradab. Jadi kalau misal kita jadi pemimpin, kita harus bersikap adil terhadap sesama, terhadap anggota-anggota bawahan kita. Lalu jika kita di dalam masyarakat, kita harus memiliki adab dan moral yang kita junjung tinggi. Kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Lalu yang sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini menganut nilai bahwa kita seluruh bangsa Indonesia harus bersatu, harus Bhinneka Tunggal Ika. Dalam banyak suku-suku ini kita tidak boleh rasis, tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Karena di nilai Pancasila itu sendiri itu ada namanya nilai-nilai persatuan bangsa. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, kita tetap satu bangsa. Jadi yang sila keempat adalah musyawarah ya, intinya adalah musyawarah ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bermusyawarah dalam menentukan pilihan kita, dalam menentukan tujuan. Tapi dalam sila keempat ini, musyawarahnya ini adalah musyawarah perwakilan. Mungkin di sila ini juga yang menjadi dasar atas pembentukan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, karena sila keempat ini adalah musyawaratan yang diwakilkan. Lalu dalam sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia harus bersikap adil. Jadi kita semua punya hak dalam hukum, dalam bernegara. Kita semua punya hak ya. Jadi misal saya atau teman saya mengalami diskriminasi, itu sama saja menyalahi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. Lahirnya Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Beliau menggali nilai-nilai dan sumber Pancasila dari beragam kearifan lokal. Jadi Pancasila ini berbeda dengan pandangan-pandangan hidup ideologi negara-negara lain. Pancasila dibentuk oleh kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia. Lalu mengapa Pancasila penting? Pancasila adalah menjadi landasan hukum negara Republik Indonesia. Dan seluruh peraturan-peraturan yang ada di Pancasila adalah
bersifat mutlak. Jadi sumber-sumber hukum yang ada di Pancasila itu bersifat mutlak ya guys. Jadi jangan menyalahi Pancasila aturan-aturannya. Lalu yang kedua sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi setiap individu dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Oke, nanti next time saya akan membuat video wawancara dengan beberapa narasumber. Jadi mungkin saya akan memakai baju yang berbeda, bukan baju ini lagi, karena beda hari dan juga beda tempat. Oke, see you. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Each other, just look at us right now. Destined, we're so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. You put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. Ada contoh dari anak-anak yang Oke guys, sekarang saya bersama Mas Fibril, salah satu mahasiswa Unsika. Ya, bisa diperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fibril Abigail. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oke, di keseharian Mas Fibril sebagai mahasiswa akuntansi, kira-kira implementasi Pancasilanya tuh apa aja sih? Menurut saya yang pertama adalah sebagai seorang mahasiswa akuntansi, kita itu dihadapkan dalam perumusan atau penemuan-penemuan bidang keuangan yang tentunya sektor keuangan kita itu tidak boleh berbohong. Kita itu harus menjawab atau menulis dengan sebenar-benarnya. Itu menurut saya merupakan suatu implementasi dari Pancasila. Kita tidak boleh untuk mengutak-atik atau berbohong terhadap perhitungan keuangan yang sudah
sudah ada gitu. Tidak boleh kita misalnya ketika kita sebagai misalnya saya sebagai seorang akuntan di suatu perusahaan, misalnya karena perusahaan kita tuh lagi rugi gitu, kita tuh membutuhkan investor, tapi saya misalnya sebagai seorang akuntan malah mengotak-atik hasil keuangan itu dan malah menjadi profit. Nah, tentunya itu akan mendatangkan berbagai investor untuk masuk ke perusahaan saya. Nah, kalau saya tidak jujur, itu akan merusak atau saya tidak mengamalkan nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu sendiri. Nah, saya dalam kehidupan sehari-hari, saya harus benar-benar gitu untuk menghitung suatu keuangan itu harus benar-benar benar adanya. Gak boleh kita setting-setting, gak boleh kita kurang-kurangin, gak boleh kita lebih-lebihin. Yang kita tulis hasilnya tulis yang benar-benar ada gitu. Oke, menurut saya segitu saja. Oh, berarti gak boleh berbohong ya, gak boleh curang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Mas Fibril, kira-kira Mas Fibril udah ngelakuin apa aja nih implementasi Pancasilanya dari setelah pertama setelah kelima? Tentunya yang pertama adalah beribadah sesuai agama saya ya, itu Islam. Saya menjalankan insya Allah sholat 5 waktu dalam sehari, dan insya Allah juga sunnah-sunnahnya saya laksanakan. Masya Allah. Insya Allah. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh, misalnya kita tidak boleh mendiskriminasi untuk milih teman. Tapi kita harus merangkul semuanya, baik itu dari berbagai suku, berbagai latar belakang agama yang berbeda. Ketika kita ingin berteman ya kita berteman saja, tidak boleh membeda-bedakan, karena itu bukan suatu hal yang ada dalam Pancasila. Itu menurut saya suatu hal yang jelek gitu. Jadi kita harus melaksanakan sesuatu itu dengan sama-sama, baik berbeda agama, ras, suku dan sebagainya. Kita harus tetap bersama, karena itulah nilai-nilai Pancasila yang harus kita jalankan, dan kita harus sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar. Terima kasih. Oke, makasih atas wawancaranya yang sangat informatif. Udah, nggak apa-apa, udah pertanyaan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Makasih Mas Fibril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.